think we could do it if we tried. All it'll say, you're mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira dengan NIM F1D1210069, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Kalian pasti sudah tidak asing bukan yang namanya jaringan pada makhluk hidup. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengenalan jaringan hewan dan tumbuhan. Jaringan embrional pada pucuk bunga puring adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot. Meristem primer terdapat pada ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan akar dan batang meristem. Jaringan tumbuhan diantaranya yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air atau impermeable. Letak jaringan gabus sendiri terletak pada permukaan luar batang. Fungsi dari jaringan gabus diantaranya yaitu yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, mencegah penguapan. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Kedua, jaringan kambium. Jaringan kambium pada batang merupakan lapisan jaringan meristematik di dalam tumbuhan yang memiliki sel aktif untuk membelah diri. Pada tumbuhan, kambium sendiri berfungsi untuk membentuk xilem dan floem. Kambium terletak di kulit dan batang kayu yang memiliki fungsi sebagai jalur sathera atau nutrisi bergerak dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, jaringan parenkim pada kulit batang. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim terletak hampir pada semua organ tumbuhan seperti pada akar dan akar, pada empelur batang, di dalam daun atau mesofil, pada daging buah, pada endosperma atau jaringan sel yang menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari parenkim sendiri yaitu sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan, tempat melakukannya proses pembuatan zat makanan, melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem, melakukan proses pernafasan karena memiliki ruang antasel yang cukup besar atau disebut dengan kantung. Sebagai jaringan yang mampu menyimpan air karena vakula sel besar pada seropita atau sakulen sel besar, dinding tipis, sitoplasma seperti selaput tipis tanpa sedikit kloroplas, vakuola besar. Berfungsi sebagai jaringan penguat tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau disebut juga dengan asimilasi. Jaringan hewan. Jaringan hewan diantaranya yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel pada hewan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pelindung jaringan yang berada di sebelah dalamnya, seperti jaringan epitel kulit dan jaringan epitel rongga mulut. Sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret, sebagai reseptor atau penerima rangsang yang disebut epitel sensori atau neuroepithelium. Sebagai pintu gerbang lalu lintas, zat yang mengatur penyerapan zat ke dalam tubuh dan pengeluaran zat dari dalam tubuh. Jaringan otot.
Jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril sebagai elemen kontraktil. Fungsi dari jaringan otot pada hewan yaitu sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Letak otot yaitu otot polos terletak di saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Otot rangka terletak pada melekat pada rangka atau tendon. Otot jantung terletak di dinding jantung. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Fungsi jaringan saraf adalah mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta mengantarkan rangsangan sehingga mengetahui dengan cepat keadaan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf dan neuroklia atau sel pendukung. Jaringan saraf terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.